Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf, maksud saya adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan saya, Alan Bayu Aji. Di mana sebaiknya sebelum kita mulai perkuliahan online pada kali ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih terkait dengan hak asasi manusia. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Materi pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai kewajiban dasar manusia. Jadi memang ketika berbicara hak, padanan katanya adalah kewajiban atau ada hak pasti ada kewajiban yang harus terpenuhi seperti itu. Kemudian lembaga perlindungan hak asasi manusia khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian penerapan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Jadi mengenai hak asasi manusia pasti perkembangan saat ini jelas itu merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum seperti itu. Jadi ada 3 materi yang akan kita sampaikan atau kita kaji pada kesempatan kali ini. Harapannya teman-teman bisa memahami secara utuh. Ketika apa atau masih ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan kalian lakukan melalui forum diskusi yang sudah disediakan. Baik, lanjut ke materi berikutnya. Baik teman-teman, jadi tadi sudah saya sampaikan mengenai materi yang akan kita kaji pada kali ini, di mana apa yang saya kaji ini sebenarnya memang lebih menyerempet ke aspek hukumnya seperti itu, di mana tidak ada salahnya bahkan harus kalian bukan merupakan seorang ahli hukum ke depan, tapi tahu setidaknya minimal dasar-dasar dari aspek-aspek hukum yang berlaku, karena ketika kalian menjadi seorang warga negara, kalian tidak pasti kalian akan menemui sebuah problema hukum seperti itu. Jadi bahkan mengenai kewajiban dasar manusia itu tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 39/199 ini merupakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Mohon maaf, saya ulangi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi ketika kalian ingin hak asasi manusia kalian atau HAM kalian terlindungi, atau istilahnya HAM kalian itu terjaga, kalian harus melaksanakan kewajiban dasar manusia. Apa saja kewajiban dasar itu nanti kita akan bahas. Kemudian setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Jadi ini sudah nampak satu kewajiban. Jadi setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh, itu merupakan kewajiban, salah satu kewajiban dasar manusia khususnya sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pasal
Itu muncul lagi satu kewajiban yang harus kalian laksanakan sebagai warga negara Indonesia. Itu mengenai kewajiban dasar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Baik, selanjutnya tidak hanya berhenti di situ, setiap orang memiliki kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya lagi, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, ketika berbicara hak, kita juga akan berkaitan dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi kita punya hak asasi manusia, tapi kita juga punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain, hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegaskan, dan memajukannya. Itu berkaitan dengan sepertinya pertanyaan saya di perkuliahan online sebelumnya. Kemudian dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi ada memang beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus kita pahami ketika kita berbicara hak. Ada kewajiban dasar yang harus kita lakukan seperti itu. Menghargai, menjaga, toleransi, dan sebagainya, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya. Apalagi ketika berkaitan dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu memang sebuah paham yang istilahnya mengembalikan suatu keputusan, kebijakan, dan seterusnya itu kepada masyarakat. Di mana masyarakat juga mempunyai hak-haknya masing-masing. Namun ketika sebelum berbicara hak, kita harus bisa menunaikan kewajiban kita. Kewajiban saling menghargai, toleransi, paham satu dengan yang lain, dan seterusnya. Itulah yang dimaknai sebagai masyarakat yang demokratis. Bukan hanya sebatas masyarakat yang teriak keinginannya saja, tidak. Tapi bagaimana kita paham atas sebuah problem yang ada di masyarakat, kita selesaikan bersama-sama dengan memperhatikan rasa saling menghormati. Baik, selanjutnya ini materi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mahasiswa atau teman-teman mahasiswa non-muslim, tapi ini sebatas sebagai pengetahuan untuk yang muslim bisa memahaminya, yang non-muslim juga ini sebagai sebuah pemahaman ilmu pengetahuan yang pada prinsipnya saya yakin semua agama sama ketika berbicara kewajiban manusia itu adalah sebuah kebaikan. Jadi kewajiban manusia menurut Islam, jadi manusia dengan sesama manusia juga memiliki haknya masing-masing. Allah terhadap manusia sudah memberikan hak-haknya berupa rezeki, kesehatan, dan berbagai macam lainnya. Jadi memang itu hak yang diperoleh oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita semua. Sedangkan manusia terhadap manusia terkadang tidak menunaikan kewajiban sehingga membuat manusia lain lalai dan akan haknya. Nah ini, jadi hubungan hablum minallah, katakanlah hubungan dengan Allah. Allah telah memberikan kesehatan yang merupakan memang ya Allah mungkin itu hakmu, silahkan. Namun harus dipahami pemberian hak itu harus diikuti dengan kewajiban. Kewajiban kita itu mungkin secara lahiriah bukan langsung kepada Allah, tapi kepada sesama manusia.
saling menghormati, toleransi dan sebagainya seperti itu. Dan bahkan Allah pun ketika memberikan rizki kepada kita tidak sama sekali menginginkan timbal balik. Tapi yang harus dipahami kita sebagai manusia, jelas bahwa kita harus tahu saling toleransi, menghormati antar sesama itu merupakan kewajiban dasar manusia. Menurut Islam, saya mengutip sebuah referensi, jadi ada beberapa hal kewajiban dasar manusia. Yang pertama, menyembah dan mentaati perintah Allah. Jadi itu tertuang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33, yang saya langsung baca artinya saja. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dengan suatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di sini ada kata melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Seperti itu. Ketika berbicara melanggar hak manusia tanpa alasan benar, jadi ada ketentuan yang memang kita itu bisa dalam menegakkan sebuah hukum, kita bisa memberikan sebuah judgment atau hukuman yang itu memotong hak asasi manusia, tapi karena memang itu lebih kepada penegakan hukum. Misalnya kalau di Islam itu hukum rajam dan sebagainya, itu sebenarnya melanggar, tetapi ada alasan pembenar kenapa dia dirajam. Pasti dia telah melakukan suatu hal sehingga melanggar hukum syariat, yang kemudian dia harus dirajam, dihukum rajam, seperti itu. Itu mengenai dalam Quran surat Al-A'raf mengenai hak asasi manusia. Saya tidak akan lebih lanjut karena bukan porsi saya ketika berbicara yang lain. Yang jelas ketika Quran ini menjadi dasar mengenai pemenuhan hak asasi manusia dan juga kewajiban dasar sebagai. Yang kedua yaitu menjalankan misi khalifah fil ard. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, malaikat ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan di bumi, itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Itu pertanyaan malaikat. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi memang ketika berbicara manusia diciptakan di dunia ini pasti ada sebabnya, mengapa. Kemudian Allah juga berfirman atau menurunkan wahyu berupa surat Al-Baqarah, di mana Allah akan menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi. Seperti itu. Dalam arti di sini itu Nabi Muhammad SAW, di mana memang pada akhirnya Nabi Muhammad memberikan jalan terang zaman penerangan sampai saat ini. Seperti itu, dari zaman jahiliyah, zaman pemuja batu menjadi zaman yang lebih terang, yang lebih mengedepankan bahwa kita sebagai manusia punya kewajiban untuk
tidak menjembah berhala, kewajiban untuk saling menghargai, toleransi, dan sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan. Hal ini yang harus dilakukan manusia dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Berbuat kebaikan, menghindari perbuatan keji dan mungkar adalah tugas dari manusia. Untuk itu, sebagaimana ayat sebelumnya, Al-Baqarah dan Al-A'raf, di atas manusia harus menjalankan kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Nah, itu. Kepada teman-teman dan juga saya, mungkin yang masih berbuat dosa, segeralah bertaubat. Itu juga untuk saya juga. Manusia memang tidak bisa lepas dari dosa, akan tetapi kewajiban manusia adalah menghindarinya. Hal ini karena setan selalu berada di sekitar manusia dan mempengaruhi manusia. Itu, jadi diperhatikan sekeliling kalian. Mungkin kalian bisa melihat setan, mungkin kalian bisa menghindari untuk tidak berbuat dosa seperti itu. Jadi untuk ketentuan yang terakhir ini saya yakin ini merupakan kewajiban dasar yang sebenarnya mudah dimaknai. Seperti itu, berbuat kebaikan antara sesama, baik sesama manusia, makhluk hidup yang lain, dan sebagainya, menjaga lingkungan, dan sebagainya, itu merupakan perbuatan kebaikan dan menghindari kerusakan sebagai kewajiban dasar manusia. Masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 391999, dalam pasal 1 angka 7, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Ini memang lembaga yang sangat urgent, di mana ketika Indonesia meratifikasi deklarasi human rights, kemudian Indonesia dengan Undang-Undang 391999 ini juga memunculkan sebuah komisi nasional atau lembaga hak asasi manusia yang disebut Komnas HAM. Pada prinsipnya, semua lembaga negara yang memiliki otoritas terhadap warga negara merupakan lembaga perlindungan HAM. Itu jelas, seperti misalnya kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, baik pemerintahan, eksekutif, bahkan sampai ke lembaga perwakilan, mereka merupakan lembaga perlindungan HAM. Tapi memiliki sebuah kewenangan masing-masing seperti itu, karena setiap kekuasaan itu harus memperhatikan hak asasi manusia. Karena kekuasaan itu akan cenderung otoriter dan bertindak sesukanya apabila tidak memperhatikan hak asasi manusia, seperti itu. Lalu, apa sebenarnya tujuan didirikan Komnas HAM? Yang pertama yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi Komnas HAM ini merupakan sebuah ujung tombak dalam hal menjaga marwah hak asasi manusia atau menjaga nama Indonesia sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia, seperti itu. Kemudian meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika berbicara meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, itu memang menjadi salah satu tujuan didirikan HAM, Komnas HAM. Tapi harus diperhatikan, Komnas HAM ini tidak seperti komisi-komisi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penegakan hukum, tidak.
kita harus kembali lagi ke materi sebelumnya, di mana pada prinsipnya fungsinya hanya melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tidak ada upaya penegakan hukum apabila ada sebuah kejahatan HAM. Seperti itu. Yang harus dicatat ketika Komnas HAM tidak punya upaya penegakan hukum, lalu siapa yang berhak? Jelas itu adalah penegak hukum. Yang di sini adalah kepolisian maupun kejaksaan, seperti itu. Namun kira-kira sejauh ini pelanggaran hak asasi manusia itu sering kita lihat dilakukan oleh siapa? Ini saya tidak menuduh, tapi pada prinsipnya memang ini kenyataan yang harus kita terima. Harus perbaiki bersama. Kalian sebagai mahasiswa, agent of change, harus punya visi ke depan bahwa ranah penegakan hukum ini harus lebih mempertimbangkan hak-hak asasi manusia. Terakhir kita melihat kasus yang ada di Amerika, di mana seorang oknum polisi itu entah menganiaya atau seperti apa, yang pada akhirnya saudara kita orang berkulit hitam itu meninggal dunia di Amerika sana, yang menimbulkan berbagai gejolak demonstrasi sampai saat ini masih ada di Amerika Serikat sana. Itu yang harus kita perhatikan. Berikutnya ini fungsi Komnas HAM ini sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya, pengkajian. Jadi ada misalnya ada sebuah peraturan perundang-undangan mengenai HAM, itu dilakukan pengkajian oleh Komnas HAM, atau misalnya ada kasus hukum atau kasus hak asasi, pelanggaran hak asasi manusia dilakukan pengkajiannya oleh Komnas HAM, kemudian penelitian juga terkait hak asasi manusia, di mana hasil penelitian pengkajian itu dilakukan penyuluhan agar tidak muncul sebuah pelanggaran HAM baik sesama manusia, warga negara secara vertikal maupun secara horizontal antara warga negara dengan penguasa, seperti itu. Kemudian pemantauan dari penegakan hukum, jangan sampai ada pelanggaran HAM oleh penegak hukum, dan pada akhirnya mediasi tentang hak asasi manusia. Penengah dalam kasus hak asasi manusia itu menurut pasal 76 ayat 1 junto pasal 89. Itu mengenai fungsi Komnas HAM. Berikutnya implementasi peraturan tentang kewarganegaraan dan HAM. Ini kalian boleh melihat video setelah video penjelasan materi di bawah ini. Itu saya akan tayangkan implementasi dari perkembangan hak asasi manusia saat ini seperti apa. Yang harapannya kalian bukan kemudian memunculkan sebuah persepsi, kemudian membenci aparat penegak hukum atau apa yang hasil yang kalian terima dari melihatnya, namun kalian harus pahami secara seksama, secara objektif bahwa memang kondisi bangsa saat ini berkaitan dengan hak asasi manusia memang sangat mencemaskan. Banyak sejarah yang kita lalui bersama terkait dengan hak asasi manusia, dari pelanggaran HAM, penculikan mahasiswa, penembakan massal dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya. Itu merupakan bagaimana sebenarnya sejauh mana implementasi tentang peraturan tentang HAM itu. Silahkan kalian simak, kemudian kalian rangkum isi dari video itu, di mana rangkuman itu berupa sebuah pendapat kalian terkait dengan hak asasi manusia pada saat ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sebelum saya tutup, silahkan kalian juga membaca banyak referensi terkait hak asasi manusia, perkembangannya sampai saat ini banyak sekali. Harapannya kalian punya pemahaman secara utuh terhadap kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.